Oke, halo guys. Tadi tuh aku udah record cuman ke pencet sama aku. Jadi kita ulang aja. Readingan ini untuk yang single, tentang love life ya, tentang ya love life lah, aku nggak bilang relationship karena single, not in relationship. Oke, jadi ini khusus untuk yang single aja. Pilihan kartunya ada di depan. Sebelum video ini dimulai, kalian bisa pilih dulu. Kalau butuh waktu tinggal di pause aja videonya, oke? Tadi juga ini aku udah kocok, aku udah ambil sebenarnya. Cuma karena videonya tadi aku ke pencet jadi mati. Karena kita mulai lagi aja, oke? So ini kartunya, trust all will be well, soaring into joy, six of stars, three of stars, eight of coins, dan yang ini adalah death. Oke. Oke, di sini aku ngelihat ada dua skenario. Skenario yang pertama, kamu memang lagi nggak mikirin tentang relationship sama sekali. Yang benar-benar you just focus on your finances, kamu punya career, mungkin kamu juga lagi sibuk sama, intinya kamu disibukkan sama maybe kamu juga lagi ada yang mungkin baru dipromosi, ada yang mungkin lagi fokus ke promosi itu sendiri, ada yang lagi berpikir mau mungkin pindah kerja. Intinya kalau aku lihat di sini, skenario pertama ya, kamu lagi nggak bener-bener fokus ke love life, jadi bener-bener kamu fokus cuma sama kehidupan kamu yang lain di luar itu, and especially mungkin kerjaan ya, kerjaan sama keuangan kamu gitu. Dan kalau memang kamu lagi fokus ke sana ya that's fine, as long as you're happy kan gitu. Dan cuman di sini karena ada kartu death, ini ya, death itu kan bicara tentang rebirth ya. Jadi memang ada hal yang memang ingin kamu raih, mungkin kamu juga lagi banyak ikut-ikutan kelas, workshop dan segala macam untuk ningkatin kamu punya skill misalnya gitu. So it's fine, it's good as long as you're happy, oke? Karena aku ngeliat di sini juga soaring into joy, something that you really enjoying, oke? Dan skenario keduanya, di sini aku ngeliat bisa jadi ada beberapa dari kalian itu yang not in relationship, judulnya masih single, tapi mungkin kalian lagi dating sama seseorang yang ada kemungkinan untuk beberapa dari kalian itu orang ini jauh dalam artian bisa jadi long distance gitu, oke? Tapi ya kalian lagi enjoying juga sih menurutku gitu. Cuman di sini dibilang karena ada kartu death, memang di sini aku belum melihat ada future ya sebenarnya. Cuman ya sebenarnya it's okay juga kan, namanya kita dating itu kan bukan masalahnya nyari yang the one atau apa sebenarnya, tapi lebih kepada gini, uh, kita tuh dating, kita tuh atau kita udah pacaran, intinya kita tuh bukan nyari yang terbaik sebenarnya, tapi kita nyari yang paling cocok sama kita. So kalau aku lihat di sini ya memang aku belum ngelihat ada apa ya, uh, kayak komitmen atau apa, aku belum melihat itu gitu. Jadi mungkin kalau kamu dating ya udah just enjoy your time sama orang ini, karena aku lihat mungkin juga kalian berdua sama-sama juga lagi disibukkan sama kerjaan gitu. Jadi ya cuma sekedar dating, sekedar ya getting to know, tapi aku belum ngelihat ada future yang ada komitmennya ya. Tapi balik lagi seperti yang skenario satu, as long as you're happy, nggak usah punya target, nggak usah punya apa, udah jalanin aja, enjoy the moment aja. Jadi kalau aku lihat sih all is well kan, trust all will be well ya. Aku nggak bilang satu hari kamu nggak mungkin punya relationship ya, tapi di sini aku belum melihat. Dan karena ada kartu ini juga nih, apa, temperance,
So meaning it takes time. Entah mengenal orang ininya takes time, atau mungkin kamu akan ketemu orang lain lagi yang juga mungkin sama menariknya, mungkin yang lebih cocok, who knows, ya kan. Pokoknya at the end of the day, just enjoy the moment, enjoy the attention, enjoy your closeness, nggak usah banyak ekspektasi, everything will be well gitu loh. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kita manusia tuh mulai cari masalah sebenarnya saat kita mulai berekspektasi. Jadi kalau kita nggak mau banyak masalah hidup kita, well, less expectation aja, udah gitu. Oke? So yang aku lihat di kartu ini sih sebenarnya kamu dalam keadaan yang oke gitu, oke, bahkan ada beberapa dari kalian tuh yang memang lagi happy gitu loh, dalam artian ya mungkin lagi fokus ke kerjaan, lagi mungkin fokus sama project or whatever it is gitu. Intinya di sini cuma dibilang nikmati apa yang ada, nikmati apa yang kamu lakukan. Kalaupun kamu lagi kenal orang ya nikmatin prosesnya, kamu lagi kerja, lagi fokus sama misalnya karir atau keuangan ya fokus sama prosesnya. Intinya ya itu tadi aku bilang, nggak usah cari masalah. Kadang manusia itu cari masalah buat dirinya sendiri dengan banyak berekspektasi. Okay? So don't ruin things, just just flow, enjoy, or at least you learn how to enjoy the process, karena hidup itu bukan untuk dipikirin tapi untuk dijalanin ya. So just aku ngeliat di sini everything is fine actually, jadi jangan dirusak momennya. Oke? Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Focus on the positive. Looking deeper. Six of Swords. Oke, ada The Devil keluar. Ini kayaknya yang nomor 2 agak-agak berat. Eight of Staves. Oke, yang nomor 2 kelihatannya mungkin kamu single, tapi kamu belum available. Dalam artian kamu masih nyangkut sama seseorang. Kalau aku lihat, karena ada The Devil dan di sini ada King of Cups. Jadi masih nyangkut nih gitu. Dan mungkin masih ada rasa kekecewaan, dan ini juga Six of Swords juga sometimes kita juga bisa ngomong tentang passing through the troubled water soalnya ya. Jadi ini proses memang challenging. Jadi kalau aku ngelihat di sini lebih kepada proses yang ada sisi healingnya. Nah, ini baru tadi siang aku coachingin satu orang cewek. Dia punya past dan ya dia belajar. Sebenarnya pastnya itu dibilang buruk-buruk banget juga enggak, tapi dia salah ngambil. Dia ngambilnya itu kekecewaannya, bukan lessonnya. So
di sini aku juga melihat hal yang sama. Jadi bukan lessonnya yang diambil, tapi kekecewaan yang diambil, rasa sakit yang diambil gitu. Aku nggak bilang rasa sakit itu masih kita rasakan itu salah. Apapun emosi yang kita alami itu valid semuanya. Cuman kadang kita terlalu fokus sama hal yang sebenarnya nggak penting di situ, tapi kita fokusinnya ke situ. Makanya di sini dibilang focus on the positive, looking deeper. Abis fokus on the positive and then ada looking deeper, meaning kamu benar-benar harus sadar sama pelajarannya nih. Kalau aku lihat di sini kamu belum benar-benar paham sama lessonnya, tapi kamu cuman ngerasain sakitnya, kecewanya. Nah itu doang gitu loh. Akhirnya situasi ini jadi buat kamu itu very challenging. Jadi akhirnya membuat kamu ngerasa cari closure buat dirimu tuh sulit. Nah hati-hati karena di sini aku ngelihat ada kemungkinan kabur dari masalah, nggak mau ngerasain gitu. Ya well, sometimes if it's already too much, kita harus ya sometimes we give ourselves a break ya. Tapi bukan berarti kita menghindari, karena nanti di depan kalau kita hindarin nanti di depan akan muncul lagi. So dan 8 of Wands ini juga bicara tentang communication. Jadi aku ngelihat gini loh, kamu butuh orang buat kamu tuh cerita yang bisa ngerti situasi kamu, yang bisa paham sama apa yang kamu rasain, plus dia ngerti gimana caranya untuk ngebantuin kamu, ya entah kamu ke terapis, entah kamu coaching. Intinya kalau aku lihat di sini looking deeper-nya ini yang kamu agak sulit gitu ya, karena memang nggak segampang itu untuk orang healing kan. Tapi juga nggak dibilang sulit-sulit banget sebenarnya. Kita nggak, orang tuh mentok karena nggak tahu caranya aja, oke? Dan memang mostly kita itu harus, kalau healing itu ada yang bantuin lah gitu. Sendiri bukan nggak bisa, tapi waktunya terlalu panjang dan akhirnya kita sakit berkepanjangan gitu. Rasa sakit yang kita alami itu terlalu berkepanjangan. Buat aku looking deeper di sebelah kartu focus on the positive ini for me it's I'm pretty sure that this is about healing and taking the lesson yang benarnya itu gimana gitu. Nah, Six of Swords di sini aku ngelihat kayak kamu menuju terang sebetulnya, tapi kamu tuh benar-benar sendirian. Itu yang jadi akhirnya tuh sulit, dan akhirnya di sini sebelahnya ada the devil. The devil ini jadi akhirnya tuh ngomong kayak kamu tuh masih obsesi, masih terikat. Aku nggak bilang mungkin obsesi yang sampai gimana ya, tapi membuat kamu tuh ngerasa kayak gue mau move on tuh susah banget gitu. Kesulitan, kamu masih kesulitan gitu kalau aku lihat. Jadi si emosional ini masih besar banget, masih gede banget gitu. Kan sebenarnya kalau kita heal itu kan healnya itu emotional healing sebenarnya. Arahnya itu lebih ke emotional healing. Oke. So di sini juga aku lihat kamu belum bisa untuk sama orang lain. Mungkin kamunya juga belum mau, belum bisa, dan memang di dalam keadaan kayak gini biasanya kamu juga akan nariknya belum tentu yang benar juga kalau dalam keadaan kayak gini gitu. Jadi menurutku mendingan kamu fokus sama healingnya kamu dulu, kamu fokus perbaiki ya upgrading diri kamu dulu, beresin diri kamu dulu lah intinya gitu. Itu menurutku advice yang nggak ada yang lain sih, karena ya ini udah ngomongin tentang kalau kamu gini, kalau lesson ini kamu nggak dapat, ke depan itu nanti kamu akan dapat lesson yang sama, or nanti ke depannya itu kamu akan mengalami masalah yang sama dengan karena kamu belum dapat lesson dari sini gitu loh. Jadi pengalaman itu akan mengulang karena kamu harus belajar ini, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi kita kabur pun, kita sama yang lain pun dengan situasi yang lain, hubungan yang berbeda, tapi nanti lessonnya sama, tetap harus buka ini gitu loh. Nah jadi lebih baik menurutku diberesin dulu, semakin cepat semakin baik. Oke. Dan di sini juga nggak bilang sulit atau gimana, enggak, tapi memang harus diseriusin karena ada the devil di sini. Oke. So sekarang kita lanjut ke nomor 3.
detoxify. Lagi orang lagi banyak yang di energi healing nih. Itu healing lagi. Detoxify berarti banyak toksin kalau harus detox. 3 of Wands. Hermit. Queen of Swords. The Fool. It's a new beginning actually. The Fool. Dari dua kartu ini udah jelas banget. It's about healing the past, ya. Ini kartunya tuh healing the past. Oke. Dan ada detoxify. Jadi ini bicara tentang inner work. Ada hermit pula, jadi memang ini bukan dibilangnya ini bukan waktu yang tepat untuk kamu punya hubungan sebetulnya. Dan ada Queen of Sword. Queen of Sword itu bicara tentang Queen of Sword itu bukan making decision. Yang making decision itu King of Swords. Jadi kalau Queen of Swords itu lebih kepada observation, analyzing, itu lebih ke Queen tuh. Jadi lebih mainnya tuh ke dalam sebenarnya. Makanya di sini ada Hermit Dervish. Jadi kamu tuh disuruh untuk benar-benar doing the inner work. Kamu pilih aja kamu mau terapi atau kamu mau coaching, karena menurutku di sini ini lumayan deep soalnya kalau inner work, karena kita butuh nge-healing sesuatu yang bisa jadi ada yang sudah kamu sadari sebenarnya, atau bisa jadi ada yang belum kamu sadari. Apalagi kalau kita ngomong detoxify, yaitu toksin-toksin itu. Sometimes orang sadar tapi dia nggak tahu gimana cara lepasin dirinya dari isu itu. Kan yang jadi masalahnya tuh kadang nggak ngerti caranya gitu. Nah, di sini dibilang apa? It's time for you to actually have a new life, a new beginning. Ini bagus banget ada the Fool di situ. Kadang gini loh, kadang kita manusia ya, kita hidup, kita dewasa, kita hidup di lingkungan. Kadang banyak belief kita yang kita dapat dari, entah itu dari orang tua, dari lingkungan kita. Apalagi lingkungan itu sangat berpengaruh besar gitu. Itu banyak belief itu yang sebenarnya false belief. Tapi karena kita dengarnya dari kita kecil atau kita dengarnya dari kita remaja, alam bawah sadar kita itu merekam sebagai suatu kebenaran. Yang pada akhirnya begitu reality hits ya, kita menghadapi realita kehidupan, konflik. Kok ini nggak bisa? Kan bukannya harusnya begini. Nah, terjadilah konflik batin. Gitu loh. Nah, jadi detoxify ini aku lebih ngelihatnya kepada false belief ini yang lama-lama, atau bahkan bukan false belief yang ada di lingkungan banget, tapi bisa jadi hal yang kamu ngomong ke dirimu sendiri. Itu banyak terjadi.
Nah, false belief ini harus di detox. Ngerti kan ya? Di detox. Jadi otomatis kan ada yang salah, harus dicuci itu, dibenerin. Jadi benernya tuh gimana? So kita nggak mencari pembenaran, kita cari kebenaran. Yang benernya itu gimana? Nah sometimes itu butuh waktu panjang, atau kita minta bantuan orang supaya lebih cepat. So kartu detoxify ini keluar dengan sebelahnya healing the past. Ini bicara tentang inner, hal-hal yang udah lama, bahkan yang tadi aku bilang bisa jadi yang kita nggak sadar. Nah, entah kenapa Tree of Staff ini aku ngelihatnya itu lebih kepada ngelihat jauh ke apa, kayak kita ngelihat jauh ke depan gitu loh, kayak detaching yourself from the narrative in your head gitu. Itu agak susah sih aku jelasinnya. Jadi kayak kadang kita itu menjadi satu sama pikiran kita. Padahal sebenarnya the act of detaching ourselves from the mind, bahwa mind itu cuma bagian dari diri kita. Tapi karena kita nggak tahu cara detachnya, akhirnya kita menyatu tuh dengan pikiran-pikiran kita yang sebenarnya bisa jadi pikiran-pikiran itu banyak salahnya. Karena pikiran kita itu kan juga, pikiran kita kan kayak, kita itu kan kayak pedang bermata dua ya. Dia bisa mencari kebenaran atau bisa mencari pembenaran. Nah, kalau ternyata selama ini kamu lebih banyak pembenaran tanpa sadar ya, di situ kamu butuh detach. Dan itu memang bukan sesuatu yang mudah kalau kamu nggak biasa. So, my suggestion is asking for help. Ya entah itu terapi atau coaching. Intinya supaya kamu bisa dibantuin untuk bisa ngelihat apa yang kamu nggak bisa lihat. Nah, di sini udah waktunya tentang observing yourself. Ini nggak ada hubungan sama orang lain sama sekali, actually. Dan rewardnya, kalau kamu ngejalanin ini semua, rewardnya adalah kamu bisa open a new beginning in your life. Selama kamu belum beresin ini, ininya nih masih jauh. Nah, salah satu bentuk orang menyayangi dirinya, apa yang memang harus dia beresin, dia akan beresin. Karena apa? Kasihan dong dirinya nggak dapat kesini, nggak nemuin yang namanya new beginning, karena dalamnya masih banyak sampah-sampah emosi, sampah-sampah pikiran yang bisa jadi lebih banyak false-nya daripada truth-nya. Nah itu yang bikin pada akhirnya terjadi konflik batin. Bisa jadi misalnya in a case of relationship, kamu pernah disakiti dan kamu memegang rasa sakit itu terus menerus. Kamu gak tahu gimana caranya untuk ngelepasin itu. Padahal sebenarnya begitu kamu udah lepasin rasa sakit itu, kamu bisa ngejalanin hubungan dengan orang lain, itu kamu bisa happy. Kamu bahkan bisa mendapatkan orang yang betul-betul cinta sama kamu, yang respect sama kamu. Karena kamu juga gak akan jadi orang yang drama, itu satu. Atau dua, kamu gak settle for less. Kamu gak cuman taking the bare minimum, the crumbs gitu loh, the bread crumbs doang, kayak kamu cuman remehannya doang gitu loh. You can have a full content life once you become whole with yourself. Nah, proses ini adalah untuk membuat kamu as a whole, membuat kamu as a whole being. Karena dasarnya kita manusia itu we are already whole kok. Kita nggak butuh orang lain untuk membuat kita jadi komplit sebetulnya. Oke? Itu banyak orang yang you complete me. Menurutku itu salah. You complement me. Karena dasarnya kita udah komplit kok gitu loh. Oke? So this is what you need to walk through ya. Gitu loh. You have to go through this. Nggak sulit kok, seriously. Selama kita benar-benar niat untuk, it's not about the past, it's about how you want to become. Kamu pengen jadi orang seperti apa? Satu, kamu pengen punya relationship seperti apa? Nggak mungkin orang pengen relationshipnya itu bermasalah kan? Bener nggak? Semua orang pasti pengen punya relationship itu yang fulfilling. Tapi kan 90% orang itu nggak tahu caranya. Gitu loh. Nah, dengan kamu beresin diri, dengan kamu belajar tentang relationship, fulfilling relationship is no longer a dream. You can make it a reality.
kamu bisa merealisasikan apa yang kamu inginkan gitu loh. Karena sebetulnya semua orang berhak mendapatkan hubungan yang sehat. Semua orang bisa mendapatkan hubungan yang sehat. Masalahnya satu, dia tahu nggak caranya. Dua, kalaupun dia sudah tahu, dia bisa nggak aplikasikannya. Itu yang jadi masalah. Kalau mau pasti semua mau, nggak ada lah yang nggak mau, benar nggak? Nggak ada. Mana ada orang yang mau hidup sengsara, benar nggak? Cuman masalahnya yaitu karena nggak paham, karena juga belum punya keinginan buat belajarnya, buat memperbaiki dirinya, pada akhirnya hubungannya terus bermasalah dan terus bermasalah. Okay, so my suggestion is lakukan ini karena menurutku ini harus dilewati. Ini bukan pilihan, tapi ini sesuatu yang ini bukan pilihan kalau kamu pengen hubungan yang fulfilling, kamu pengen hubungan yang harmoni. Kalau kamu pengen itu, ini bukan pilihan. Ini akan jadi pilihan buat kamu kalau kamu mau nggak berubah gitu loh. Itu jadi pilihan, mau atau nggak mau untuk berubah. Tapi kalau kamu sudah punya tujuan, yaitu I want a happy relationship, I want a long last romance gitu loh. Ini bukan pilihan, ini sesuatu yang harus kamu jalani, ini sesuatu yang harus kamu pelajari. Dan as I said, nggak susah, sama sekali nggak sulit selama niatnya itu ada. Fokus, punya niat, jalan. Oke? Ini tadi nomor berapa ya? Nomor 3 ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Forgive. See, I told you. Sekarang ini lagi energi healing buat semua orang. Bagus dong kalau energi healing, berarti semesta, Tuhan pengen kita menjadi diri kita yang terbaik, pengen kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik, harus healing. Being in the flow. The moon, the star, Four of Coins. Temperance. Oke, di kartu ini nggak tahu kenapa tadi aku tuh melihatnya kayak you're afraid to, either you afraid to change atau you refuse to change. Ya, orang yang refuse biasanya karena ada rasa takut juga sih. Ada refuse to change gitu. Jadi nggak, nah ini benar, refuse to change. Jadi nggak being in the flow. Ini sama kayak tadi satu cewek yang aku coachingin tadi siang. Dia tahu sebenarnya dia punya masalah di mana. Walaupun gak 100% dia tahu ya, tapi dia udah bisa raba. Cuman dia punya rasa takut untuk suatu perubahan. Ada forgive di sini. Nah, forgive di sini bisa both ways. Both ways di sini maksudnya bisa jadi kamu belum memaafkan diri kamu, atau kamu belum memaafkan orang yang pernah wrong you, ibaratnya orang yang pernah wrong you, orang yang pernah mungkin nyakitin kamu, bikin salah sama kamu. Intinya ada kartu forgive di sini, either itu buat diri kamu sendiri atau bahkan bisa jadi dua-duanya. Kayak tadi klienku itu juga dia ada tentang dirinya sendiri juga, dan pada saat aku
sentuh itunya, aku tusuk di bagian situnya. Aku bilang, you need to forgive yourself. Karena itu dia nggak sadari. Nah, akhirnya di situ dia mulai sadar bahwa oh ya, ada bagian dari diri dia yang dia harus forgive. Karena pada saat kita forgive, di situ akan timbul yang namanya compassion. Compassion itu nggak akan terjadi kalau kita nggak forgive. So it's very, very, very important part of healing actually is forgiveness. It's very, very important part. You will heal when you forgive both yourself and others. Kartu ini ngasih tahu aku kalau banyak hal yang masih kamu pegangin. Mungkin aku nggak bilang kamu revenge ya, aku nggak bilang kamu punya dendam, tapi mungkin masih banyak bitterness-nya. Ya, bitterness itu kan karena kita masih memegangi hal-hal yang menurut kita menyakitkan, hal-hal yang menurut kita ya unfair misalnya. Ya, basically you still hold on to something from the past until now. Yang sometimes aku lihat di sini, sometimes you still open it gitu. Kadang gini loh, kadang kita tanpa sadarin ya, kita tuh kadang suka nyakitin diri sendiri. Jadi kayak memori-memori lama yang tersimpan, kadang tuh bikin gabut. Dan akhirnya kita bongkar, tapi akhirnya nyakitin diri sendiri. Bongkarnya itu karena nggak punya niat. Beda orang ngebongkar karena mau ngeberesin. Kalau aku lihat di sini, kadang suka ngebongkar tapi bukan buat ngeberesin, buat dirasain sakitnya doang. Masokis. Okay, so karena kartu forgive di sini keluar, berarti it's very important buat kamu. Ya, just being in the flow, feel the pain, and learn to forgive. Ada kartu temperance di sini, kartunya namanya sabar. Jadi ya memang butuh waktu dan memang sometimes karena temperance itu kan bicara tentang dua sisi ya. Dalam artian gini, kalau kamu mau jadi orang lebih baik, kamu pengen kamu lebih happy, kamu pengen lebih banyak infused with positive feelings, positive emotions, then you have to learn to forgive. Baru di situ nanti akan ada positive emotion yang akan hadir dalam diri kamu. Walaupun aku sebenarnya nggak mau mengkategorikan positive or negative emotion sebenarnya, but emotion is emotion for me. Tapi ya kita ngomong difficult emotion ya, gitu. So ada The Star. The Star juga bicara tentang healing. Ada kesananya gitu. So aku ngelihat di sini you will see the clarity. You will see what you can see nantinya ya. You will see the truth. You will see karena gini. Kalau kita masih ada di dalam kepahitan, bitterness, kadang kita tuh belum melihat indahnya sebuah lesson. Nanti kalau kamu udah mulai, karena di sini kartumu juga the moon, kayak kamu masih full of emotions, kayak kamu belum ada awareness tentang gimana ya aku ngomongnya ya. Gini, kadang orang yang masih susah forgive karena dia masih di pikiran dia, di emosi dia, itu masih segala sesuatu tuh yang membekas dari dulu. Dia masih ngerasain sakitnya karena dia masih sakit itu masih kita rasakan. Karena apa? Karena di kepala kita kayak muter ulang situasi-situasi yang pernah kita lewatin yang membuat kita sakit. Nah, meaning we play the narrative, the old narrative, yang sebenarnya itu cuma exist di kepala kita, di memori kita doang gitu. So orang yang masih hard to forgive,
dia masih memainkan narasi di kepalanya, seakan-akan itu masih fresh di kepalanya, yang dia belum mau untuk let it go. Nah, akhirnya karena belum mau, nah sakit itu terus yang dia rasakan. Karena dia belum pingin ngelepasin itu semua. Kan if you want to welcome a new energies and new energy shift misalnya, you have to let go all the old emotion. You have to let, bukan emotionnya sebenarnya, you have to let go the narrative. It happened, iya, kita nggak akan pernah bisa lupa sama apa yang pernah terjadi. Tapi bukan berarti kita akan terus sakit sama memori-memori itu. Sakit itu karena kita belum mau ngelihat lesson yang ada di situ sebenarnya. That's my point. Intinya tuh itu. Oke, so ini kamu masih stuck dan masih belum pingin ngelepas, belum flowing. Nah, ini juga energi yang very healing. Jadi menurutku ya memang you have to forgive in order for you to feel freedom. Buat aku, hal-hal yang menurutku tertinggi di dalam kehidupan ini, itu justru yang tidak terlihat. Hal yang paling besar dalam kehidupan ini itu ada dua menurutku. Satu adalah cinta, dua adalah kebebasan. Kebebasan untuk kita merasa bebas dari penyakit hati, bebas dari pemikiran-pemikiran negatif, bebas dari memori-memori yang menyakitkan, bebas. Love and freedom. Dan love adalah freedom itu sendiri. Orang tidak akan benar-benar bisa mencintai kalau dia belum free. Dan dia pun belum pernah akan bisa benar-benar merasakan cinta kalau dia belum free. Jadi ya kalau orang yang belum free ini hidupnya ya mediocre aja, nggak bisa ngerasain cinta banget, yang benar-benar cinta yang beneran ya, true love ya. Karena ya hate itu nggak bisa hidup bareng sama love sebenarnya. Oke? So ya, buat yang nomor 4, that's it. You need to heal. Oke, yang terakhir nomor 5. Lighten up. Bentar ya. Oke. Listening with your heart.
Five of Wands. Hierophant. Son of Swords. Ten of Swords. Bentar ya. Oke, so aku ngeliat gini. Ada kemungkinan kamu masih in contact with your ex. Karena ini bacaan buat single ya. Jadi aku melihat bahwa kamu statusnya single. Single yang masih berhubungan sama mantan. Yang sebenarnya kalau aku lihat di sini kemungkinannya ya, mungkin kalian dulu pernah ada ngomongin tentang pernikahan lah, apalah. Intinya aku nggak mau bilang di sini kamu cocok atau nggak cocok ya. Karena ini general reading. Jangan pernah mencari general reading untuk kepastian. Uang personal aja nggak ada pasti, apalagi general. Itu konyol sih. Kalau sampai orang nyari kepastian dalam reading apalagi general, itu namanya you fucked up your mind. You mess with your mind. Segila nanti kalau ternyata nggak pas tapi kamu anggap pas. Okay, don't do that. Aku ngelihat di sini ada kemungkinan kamu masih kontak sama mantan. Tapi dalam kondisi juga ya galau gitu. Galau, nggak tahu mau gimana, mau lepas belum bisa, atau mungkin masih suka berantem. Sebenarnya di hati kamu juga udah capek, tapi kayaknya masih belum benar-benar bisa let go. Itu ada Ten of Swords soalnya. Dan di situasi ini, kamu juga akan sulit untuk bisa ngebuka diri buat orang lain. Itu masalahnya. Jadi yang ada bukan win-win tapi lose-lose. Lose-lose lah, karena ya yang baru belum bisa lihat, yang lama nggak jelas. Lose-lose kan. Nah makanya keluarlah lighten up dan listening with your heart. Jadi sebenarnya orang tuh banyak yang salah kaprah menurutku. Banyak orang yang nggak bisa bedain emosi sama rasa. Karena emosi bukan rasa. Nah, kalau orang yang belum punya emotional intelligence yang bagus, itu nggak bisa bedain antara emosi sama rasa. Itu benar-benar beda soalnya. Rasa itu cenderung ke hati. Dan hati itu bukan emosi, karena emosi itu diaturnya sama kepala. Bukan sama hati. Okay. Anyway, yang aku lihat di sini dibilangnya apa? Kamu beresin dulu deh masalahmu sama si mantan ini, gitu. Mau enggak gitu. Harus berani untuk bisa memutuskan. Kalau enggak, ya orang baru yang datang pun kamu nggak akan lihat. Atau ya energimu nggak akan narik orang baru yang bagus untuk datang. Jadi hidup kamu stuck ibaratnya, di sini dibilangnya gitu. Kalau nggak mau stuck, beresin dulu. Ini maunya gimana? Karena kamu tuh kayak ke kiri enggak, ke kanan enggak. Cuman di tengah-tengah, galau, muter, cari taruh. Padahal nggak membuat hidupmu lebih baik juga dengan cara begitu. Gitu. Okay, so what you need to do is actually settle your see 5 of Cups tuh yang keluar. You're not happy. You know that you're not happy.
If you know that you're not happy, then find a solution. Kalau kamu nggak bisa lakukan sendiri, terapi atau coaching. Setidaknya ada orang yang bisa kasih kamu masukan, ngasih kamu advice apa yang harus kamu lakukan. Nah, habis itu nanti kamu pikirin lagi. Belum tentu kamu akan bisa langsung terima masukan orang, karena kamu masih dikuasain banget sama emosi kamu nih, gitu loh. Nah, tapi bukan kamu nyari tarot sana sini, ya apalagi general ya. Mau baca ya boleh-boleh aja, nggak ada yang salah. Tapi kamu juga harus buka diri. Kalau aku sih bilang ya, masalah kamu you have to settle your situation with your ex ini. Kalau enggak, ya itu kamu cuma stuck aja di situ, kamu nggak akan kemana-mana. And you know that you're not happy. Ada Ten of Swords yang kayak you hurt, you're not happy, emotionally, mentally, you break down actually gitu. Aku paham, aku pernah ada di situasi seperti itu, jadi aku paham. So akhirnya apa yang membuat aku bisa keluar dari situ semua? Ya aku cari jalan dengan terapi dan coaching. So that's something that you have to go through. You settle things, karena saat kita ada di dalam masalah, kita tuh nggak bisa ngeliat apa yang orang bisa lihat gitu. You need another opinion from someone who can see through your situation, who can understand your emotions, your feelings. Tapi juga orang yang bisa objektif, rasional, yang bisa ngasih tahu kamu apa yang kamu nggak bisa lihat. Itu pun kamu masih butuh waktu untuk mencerna semua itu secara emosional. Mencernanya itu secara emosional. Dan kalau kamu ngelewatin jalan itu, kamu pasti akan bisa keluar. Nggak ada yang namanya rugi. Nggak ada yang tuh lihat. Kartu kamu semua begitu. Eight of Swords ini orang yang pikirannya itu penuh dengan macam-macam, yang dia nggak bisa mikir objektif, nggak bisa mikir rasional gitu. Dikuasain emosi, makanya aku bilang tadi nggak bisa. So you have to fix this dulu. Dan aku sangat-sangat suggest kamu udah di posisi kayak gini, kamu tuh butuh bantuan orang. Karena kamu butuh orang yang bisa ngangkat kamu, lalu kamu bisa ngelihat ke bawah. Dalam artian kamu bisa ngelihat situasi kamu sebenarnya tuh gimana. Karena sekarang ini kamu ada di bawah, kamu belum naik ke atas. Karena if you want to see everything, you have to go to the elevated position. Jadi kamu harus ke tingkat yang lebih tinggi, baru kamu bisa ngeliat ke bawah. Jadi kamu bisa ngeliat semua masalah kamu tuh adanya di mana. Dan di sini tuh nyampur-nyampur, ada sakit, ada kecewa, ada takut, semua nyampur jadi satu. Makanya aku bilang ini emotionally and mentally breakdown. Kalaupun kamu belum depresi, hampir depresi ini gitu. Udah frustasi tingkat tinggi soalnya. So you have to fix that. Okay, that's the solution. Find the solution, bukan berenang di masalah. Kamu berenang di masalah ya muternya masalah doang. You have to look for solution, not just swimming in the pool of problems. Okay, so guys, thank you so much for watching this video, and I'll see you in the next video. Okay, bye bye.